Pada tanggal 26 Agustus ya, muncul berita bahwa Bursa Efek Indonesia memecat 5 karyawan dari divisi penilaian perusahaan. Jadi divisi ini tugasnya adalah menilai kelayakan calon emiten untuk proses IPO ya. Nah, di sini kan persyaratannya itu sebenarnya banyak ya, terutama persyaratan-persyaratan daripada laporan keuangan harus seperti apa segala macam. Kalau perusahaan itu adalah perusahaan besar, katakanlah ibaratnya asetnya 5 triliun gitu ya, 10 triliun, itu oke lah. Artinya mereka biasanya sih udah hampir 80% lebih comply. Artinya apa yang harus ada di dalam keuangan laporan keuangan mereka itu sudah ada ya, karena perusahaan dengan size sebesar itu. Tapi kalau skala-skala 1 triliun ke bawah, yang mana IPO busuk itu kan kebanyakan 1 triliun ke bawah nih asetnya ya. Nah, itu tentu saja laporan keuangannya pasti belum comply, belum layak. Banyak hal-hal yang masih perlu di upgrade. Sehingga harusnya secara logika sederhana perusahaan-perusahaan tersebut tidak layak biasanya, belum ibaratnya belum langsung bisa diterima untuk melakukan IPO. Nah, disinilah tugas daripada divisi tersebut, bekerja divisi penilaian. Jadi ibaratnya memberitahu nih, ini kamu masih perlu dibenahi daerah ini ya dari laporan keuangannya. Kamu pakai prinsip apa nih laporan keuangannya? Nah, itu contoh-contohnya lah ya. Nah, itu mesti dibenah-benahin. Nah, kalau udah dibenahin, ya pasti masih ada yang kurang-kurang. Analogi simpelnya beginilah, kayak zaman dulu kita mau ngurus KTP, harus ada surat keterangan dari RT, surat ini, surat ini, surat ini. Pas kita ke Dukcapil, sampai di sana, oh Pak, kurang ini Pak, kurang ini Pak. Ah, gitu kan. Nah, terus, Anda sibuk, tidak ada waktu untuk bolak-balik. Apa yang dilakukan? Sudahlah Pak, bisa dibantu nggak? Kan gitu ya. Zaman dulu ya, ini ibaratnya generasi apa ya, gen Gen Z ya. Kalau Gen Z kan yang sekarang ya, pokoknya generasi baby boomers lah misalnya begitu ya. Saya udah sampai nggak tahu tuh generasi apa, milenial ke apa kan. Ya, tolonglah Pak dibantu biar bisa diproses. Nah, kan gitu ya. Ada transaksional di situ. Ya, antara petugas daripada yang mengurus dan kita. Sama seperti ini, mau IPO pun begitu. Ah, ini kurang, ini kurang, ini kurang, ini. Ah, tolonglah Pak, dibantulah Pak. Nah, tapi apakah setelah dibantu oleh divisi ini terus selesai gitu aja? Enggak, pasti ada atasnya. Ya, pasti ada atasnya. Makanya di berita ini kan cuman diceritakan bahwa Bursa Efek itu melakukan PHK terhadap 5 karyawan ya dari divisi tersebut. Tapi tidak disebutkan apakah ini jongos semua atau ada kepala divisi. Nggak disebut, ya. Nggak disebut. Jadi seolah-olah kalau kita nangkep, ya, kita bacanya kalau kita nangkep jongos semua ini, ya. Di sini ya, kesalahannya meminta sejumlah imbalan uang serta gratifikasi atas jasa analisa kelayakan. Nah, ya kan. Ibaratnya kayak kita mau ngurus KTP kan, wah ini surat ini sudah ada belum, surat ini sudah ada belum, surat ini, wah ini belum layak Pak, kalau belum ada surat ini nggak bisa bikin KTP-nya, nah, gitu ya. Ini tugasnya. Bahkan mereka sampai bikin apa namanya, bikin kayak perusahaan. Nah ini, melalui praktek terorganisir ini, bahkan para oknum tersebut kabarnya membentuk suatu perusahaan. Wah ini kayak mirip-mirip ya, yang pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan sejumlah akumulasi dana 20 miliar. Jadi kayak Rafael Alun lah ya. Kayak Rafael Alun sampai bikin jasa konsultan, ya kan seperti itu. Mirip kan modusnya. Oke? Tidak disebutkan 5 orang ini jabatannya apa. Jadi kita cuma bisa melihat oh jongos. Nah, yang publik melihat ini kan jangan-jangan jongos karena tidak disebutkan apakah kepala divisinya kena atau tidak, ya. Nggak disebutkan. Jadi, oh pihak khalayak ramai ini cuma menyebut, ibaratnya berasumsi, oh ini jangan-jangan jongos dikorbanin gitu ya. Jangan-jangan bos-bosnya nggak kena. Nah itu yang harusnya
ya tolong lebih diberi penjelasan lagi supaya trust dari publik ini tetap bertumbuh, ya, bukan tetap ada loh ya, bertumbuh. Saya sih masih trust. Kenapa saya masih trust? Nanti saya sampaikan. Saya masih trust kepada Bursa Efek Indonesia. Buktinya dia melakukan salah satu bentuk saya percaya itu adalah dia melakukan pemecatan terhadap 5 karyawan ini. Artinya dia mengakui, bursa mengakui, ini ada tikus di dalam lumbung padi ini ada tikus. Nah ini gue tangkap nih 5 tikusnya, ya kan gitu ya. Cuman sayangnya nggak disebut jumlah tikusnya kira-kira masih bertambah lagi apa enggak. Terus ini bosnya tikus atau enggak, nah, gitu nggak disebut. Nah, jadi makanya orang asumsinya menjadi liar kemana-mana. Tapi saya percaya kelakuan ini sebuah tindakan yang bagus sekali dilakukan oleh pihak Bursa Efek, ya, berhasil menangkap. Nah, lanjutannya ini yang bikin saya bertanya-tanya. Proses penerimaan emiten untuk bisa masuk ke bursa disinyalir juga melibatkan oknum OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang memiliki wewenang untuk menyatakan apakah sebuah perusahaan layak melakukan penawaran umum atau IPO dan selanjutnya mencatatkan sahamnya di bursa. Nah, jadi ibaratnya lolos nih dari ini, analogi simpelnya ya. Di bagian security ketika kita mau bikin KTP kan diperiksa tuh berkasnya. Wah, kurang nih Pak, ada yang kurang nih berkasnya, misalnya surat sehat misalnya ya. Oh ya sudah Pak, tolong dibantulah. Nah, di security-nya kita dibantu nih, lolos gitu kan. Tapi apakah KTP kita jadi? Enggak dong. Kan cuma dibantu, oh ya bisa Pak, nanti Bapak masuk ke dalam ketemu sama ini ya. Nah, ini ya itu, si ini itu adalah si OJK ini, orang OJK. Dia yang bisa membuat KTP ini jadi apa enggak. Ini kita cerita zaman dulu ya, bikin KTP zaman dulu. Kalau bikin KTP zaman sekarang kan sudah lancar, enak, tidak ada pungli. Wes, enak pokoknya. Ya, kalau zaman sekarang. Zaman dulu ini, 20-30 tahun yang lalu. Kan begitu. Nah, OJK di sini berperan menyatakan, oh ini loh KTP-mu jadi, gitu loh. Oh ini kamu, oke, sudah bisa masuk ke bursa, sudah bisa IPO. Nah, di sini tidak disebutkan apakah oknum yang ada di dalam OJK ini juga ikut dipecat atau tidak. Ya, bahkan keterlibatan oknum OJK ini kabarnya melibatkan sampai level kepala departemen, ya kan? Ini rumor ya, rumor. Tapi di berita ini tidak disebutkan kenapa ditangkap apa enggak, dipecat apa enggak gitu ya. Enggak disebut loh. Ya, jadi yang bursa doang nih. Ya. Nah, sampai di sini ini yang bikin saya masih ada trust ya, yaitu bursa ini kan sudah ada sertifikasi ISO 37001 terkait sistem manajemen anti penyuapan. Kalau pihak bursa tidak segera berbenah, maka sertifikasi ISO ini bisa hilang. Ketika sertifikasi ISO ini hilang, maka muka mau taruh di mana kepada investor asing ketika investor asing mau invest, ya kan? Oh, kamu ada ISO ini nggak? Manajemen anti penyuapan? Oh, nggak ada Pak, punya kita barusan hilang Pak. Lah, kamu mau taruh di mana bos? Nah, makanya bursa bekerja, dia pecat 5 orang itu, ya kan, supaya ya itu tadi nanti tinggal diaudit, ya kan, kita sudah, ya pasti ada oknum. Nah, ketika oknum udah ketahuan, apa tindakannya? Kita pecat nih, kan gitu ya. Nah, setelah itu kan diaudit apa segala macam, apa perbaikannya supaya ini tidak terjadi lagi. Nah, itu demi mempertahankan sertifikasi ISO ini. That's why I still believe with Bursa Efek Indonesia, ya. Kalau tidak ada 5 orang ini yang diberhentikan, maka itu namanya ada tikus di dalam lumbung padi, dipiara. Bukan diusir, dipiara. Nah, ini kan diusir ya, bagus ya. Nah, jadi dalam hal ini saya mendukung bursa ya. Semangat Pak, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang ada di Bursa Efek Indonesia, tangkap semua itu maling-malingnya itu ya. Nah, sambil kita juga push, ayo dong OJK, nah ya, gimana nih, masa betul-betul tidak ada tikus di dalam lumbung padinya? Ya kan? Saya nggak bilang OJK-nya yang salah, enggak, ini oknum Pak, oknum. Ya, tidak,
Ibaratnya, tapi oknumnya itu pasti lebih dari satu. Karena ini nggak mungkin cuman sendirian ngerjain. Buktinya di bursa aja udah 5, ya kan? Masa di OJK-nya nggak ada? Ya kalau memang nggak ada ya bagus, ya kan? Cuma kok rasanya gimana ya? Kalau sampai betul-betul nggak ada itu kan ya gimana ya? Ya bagus kalau betul-betul nggak ada, artinya kan OJK, wah keren lah ya, gitu. Tapi semua ini, semua yang terjadi ini, menurut saya masih baik. Artinya sudah ada penindakan, ya. Sudah mau ngaca gitu loh. Oh, di dalam tubuh kita ini ada yang nggak beres. Yuk kita general check up misalnya gitu kan. Udah baik menyadari bahwa ada yang salah gitu ya kalau di dalam Bursa Efek Indonesia. Kenapa? Ada yang lebih parah. Ya, sektor kesehatan sekarang ini kan Anda tahu nih yang lagi viral habis-habisan ya. Yang viral habis-habisan di mana itu mahasiswa PPDS ya yang sedang kuliah dokter spesialis ya di Undip, Dokter Aulia Risma ya yang mati, yang akhirnya mati ya, entah bunuh diri atau enggak itu saya nggak ikutin ya. Sah sudahkah dia bunuh diri atau gimana, katakanlah bunuh diri lah ya misalnya, Undir. Muncul berita bahwa juga dipalak ya. Dipalaknya itu nggak main-main bos, tiap bulan itu dimintain duit antara, nah yang mana tadi ya, nih permintaan uang berkisar antara 20 hingga 40 juta per bulan. Apakah pembulian, pemalakan seperti ini hanya terjadi di Undip, di Fakultas Kedokterannya Undip? Saya bertanya kepada para kenalan-kenalan saya yang dokter, dan 100% dari mereka menyatakan bahwa ini tidak terjadi di Undip saja, tapi di seluruh fakultas kedokteran yang ada di Indonesia. Ini kata teman-teman saya loh ya, yang juga para dokter. Jadi bukan saya yang ngomong, cuman di YouTube saya yang ngomong, saya menyampaikan. Jadi kenapa kok yang terkuak hanya di Undip? Ya karena ada kasus mati gitu kan. Kalau nggak ada kasus mati mah ya adem aja. Nah uang 20-40 juta ini untuk apa? Ya dikumpulin Pak untuk para senior-senior dan pengajar. Ya. Dipakai untuk apa? Ya bukan untuk tujuan sekolah. Dipakai untuk tujuan yang lain-lain. Misalnya bayar OB, terus beli makan, ya. Acara ini, acara itu, diambil dari situ uangnya. Loh Pak, bukannya bisa ketahuan Pak, di trace kalau ada pungli seperti ini. Ya nggak bakal ketahuan lah, uangnya itu tidak dimasukkan ke dalam rekening para senior ataupun pengajar. Tidak. Dimasukkan ke rekening siapa? Ya para junior-junior ini. Katakanlah misalnya satu angkatan ada 4 orang. Loh, kuliah kedokteran kok dikit Pak? Lah iya, kalau banyak, gimana mau praktek? Pasiennya kan terbatas. Ya kan, ruang operasi juga nggak gede-gede banget, nggak bisa diisi ibaratnya 20 orang di dalam, ya ini liatinnya pasiennya begini, enggak, biasanya 4 orang 6 orang maksimal ya spesialis misalnya gitu. Nah misalnya dari 4 orang, satu orang 25 juta, berarti sebulan 100 juta. Nah 100 juta ini dimasukin kemana? Ya masukin aja ke dalam salah satu rekening ya, suruh 4 orang ini yang junior ini buka satu rekening. Misalnya atas nama si A ya, junior 1 namanya si A. Nah, nanti kamu yang kelola ya. Begitu kita perlu uangnya kamu tinggal keluarkan, kamu tarik tunai. Ya, kalau zaman sekarang begitu. Kalau zaman dulu tahun 2010, 11, 12 ibaratnya uang gedung nih misalnya ya. Kalau kayak kita masuk sekolah itu kan ada uang gedung ya. Nah, ini diminta 50 juta. 50 jutanya bukan disetorkan ke kampus, enggak. Kayak kita misalnya kuliah di universitas swasta gitu kan, dikasih tahu nih uang gedung sekian, uang SKS sekian, uang semester sekian gitu kan. Transfernya kemana? Ke rekening resmi milik universitas. Jelas gitu kan. Nah kalau ini enggak, misalnya uang masuk 50 juta. Nah, transfer kemana Pak? Ya kamu bikin rekening satu lagi ya atas namamu. Setelah rekeningnya jadi, kamu masukin uangnya 50 jutanya di situ. Setelah itu ATM sama buku tabungan bawa sini, kasih ke kita. Itu zaman dulu. Karena kan zaman dulu kalau mau tarik tunai harus bawa buku tabungan, kan gitu ya. Kalau zaman sekarang kan udah nggak perlu. Ya kan? Kalau zaman dulu kan harus bawa buku tabungannya. Nah, kalau zaman sekarang karena
Karena udah nggak perlu. Nah, kalau anak-anak ini disuruh begitu kan ya kacau kan. Nah, jadi ya sudah, kamu pegang aja ATM-nya apa semua nggak apa-apa. Tapi kan mutasinya disuruh kirim tiap bulan ke senior-seniornya. Jadi ketahuan kalau siapa yang belum nyetor nih, nah, kan gitu. Jadi apa yang terjadi di kedokteran itu lebih parah dari yang terjadi di Bursa Efek Indonesia. Di mana di Bursa Efek Indonesia ini sudah ada pembenahan, sudah mengakui bahwa ini ada tikus di dalam lumbung padi nih. Kita akan habisin. Nah, gitu ya. Tapi kalau di kedokteran enggak, masih ibaratnya oh itu mah Undip aja yang apes tuh. Kalau yang lain yang belum ketahuan ya udah lanjut, Bos. Nah, gitu loh. Ya. Lanjut, Bos. Terus terang ya kedokteran tuh ya kalau Anda tanyalah sama teman-teman Anda yang dokter, bandingkan sama Bursa Efek Indonesia. Yang terjadi saat ini, oh Bursa Efek Indonesia mah baik-baik saja, Bos, nggak ada masalah, Bos. Buktinya ngaku kok ada salah. Dada angin, dada hujan, tiba-tiba langsung jebret 5 orang pecat. Nah kan gitu kan. Ibaratnya kalau cari muka kan dari dulu udah ngomong, kita investigasi nih. Wah, enggak. Langsung tiba-tiba jebret 5 pecat. Nah, kesalahannya ini. Cuman ya yang perlu ditindaklanjuti lagi cuman sampai pemecatan nih Pak. Nggak ada sanksi lainnya nih Pak. Misalnya dipidanakan kah gitu ya kan. Karena itu melakukan penipuan ya Pak. Atau perdatanya apakah, didenda berapakah gitu kan. Apa ya kalau cuma dipecat doang, wah ya enak Pak, dia habis ngumpulin berapa miliar itu ngeri itu. Katakanlah satu emiten IPO setor 2 miliar misalnya gitu kan, kali ada 60 emiten ya dalam 1 tahun listing 60 kali 2 miliar 120 miliar bagi 5 orang, waduh lumayan tuh ya kan, pensiun dia kalau cuma dipecat doang. Nah, tolong Pak, ibaratnya ada tindak lanjutnya lagi. Ya, jadi Bursa Efek bagus ya, sudah pembenahan. Kedokteran Anda bisa lihat sendiri beritanya. Lagi parah-parahnya dan ini baru puncaknya gunung es saja loh. Dasarnya belum kelihatan. Dasarnya masih luas banget ya, masih ketutupan, nggak kelihatan. Ini yang terjadi pada Undip. Aduh, seujung kuku doang nih mah kasusnya. Yang lebih parah juga masih banyak ya. Semoga kedepannya bisa lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam trading sadis, trading sangat disiplin.